Rina, seorang janda muda dari Jawa Timur, merantau ke Arab Saudi demi menghidupi anaknya yang ditinggal di kampung. Ia dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di kediaman mewah seorang sultan kaya. Tanpa disangka, sang sultan yang terpikat oleh wajah polos dan sikap lembut Rina melamarnya menjadi istri keduanya. Namun kehidupan Rina yang tampak mewah dari luar ternyata menyimpan luka dalam. Setiap malam, ia harus menahan tangis karena perlakuan kasar, cemburu dari istri-istri lain, dan tekanan budaya yang membungkam suaranya. Rina mulai mempertanyakan harga dirinya, cinta sejati, dan kebahagiaan yang dulu ia impikan. Cerita ini adalah perjalanan batin seorang wanita yang mencari arti kebebasan, cinta, dan pemulihan dari luka yang dalam. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti lereng perbukitan kecil di Blitar, Jawa Timur. Udara dingin menusuk tulang, tapi keringat Rina justru bercucuran. Bukan karena fisik, tapi karena hatinya yang berat. Ia berdiri di depan rumah kayu sederhana, sambil menatap wajah mungil anak laki-lakinya, Danny, yang masih berumur 5 tahun. "Danny janji ya, jadi anak bak. Dengar nenek, jangan bandel," bisik Rina sambil mengusap pipi anaknya yang mulai basah oleh air mata. "Ibu pergi lama, ya?" tanya Danny lirih, suaranya serak karena menahan tangis. Rina tak sanggup menjawab, ia hanya memeluk Danny erat-erat. Seakan pelukan itu bisa menahan waktu agar tak berjalan. Di balik tubuhnya yang terlihat tegar, hatinya hancur berkeping-keping. Ia merasa seperti ibu, egois meninggalkan anak demi uang. Tapi ia juga tahu, kalau tetap di desa, ia tak akan bisa memberikan masa depan yang layak untuk Danny. Ibu berjuang buat Danny, ibu janji, suatu hari kita akan kumpul lagi. Di rumah yang lebih bagus, ada kulkas, ada TV, Danny bisa sekolah tinggi, katanya akhirnya. Mencoba tersenyum walau bibirnya gemetar, ibunya, Mbah Sari, berdiri di dekat pintu sambil menahan tangis. "Rin, ibu percaya kamu kuat. Tapi ingat, jaga diri baik-baik di negeri orang. Jangan percaya semua omongan manis." Rina mengangguk pelan. Lalu, dengan langkah berat, ia menaiki mobil travel yang akan membawanya ke bandara. Di dalam mobil, ia menangis diam-diam. Langit terlihat cerah di atas, tapi jiwanya mendung. Ia mencoba menenangkan diri dengan berkata dalam hati, "Ini untuk Danny, aku harus kuat." Setelah perjalanan panjang, Rina tiba di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Saat pertama kali menginjakkan kaki di bandara, ia terkesima. Gedung-gedung tinggi menjulang, lampu terang benderang, semuanya terlihat megah dan asing. Ia merasa seperti semut kecil di tengah padang pasir emas. Seorang pria berjubah putih dan bersorban menjemputnya. Namanya Khalid, sopir keluarga majikannya. Mereka langsung menuju sebuah kawasan elit yang dipenuhi villa besar berpagar tinggi. Mobil berhenti di depan rumah bercat putih dengan 2 tiang emas di gerbangnya. Rina sempat terpana. Dalam hatinya muncul harapan, mungkin hidupku akan berubah. Sesampainya di dalam rumah, Rina diperkenalkan kepada Enwi Fatimah, istri pertama sang majikan. Wajah wanita itu anggun namun dingin. Tatapannya tajam menilai dari atas sampai bawah. "Kamu orang baru ya?" tanyanya dengan nada datar. Rina menandok, sopan. "Iya bu, saya Rina, dari Indonesia." Hari-hari pertama terasa seperti mimpi. Rina diberi kamar sendiri yang bersih, makanan yang enak, dan tak terlalu banyak pekerjaan berat. Ia lebih banyak membersihkan ruang tamu dan merapikan kamar. Setiap malam, ia menulis di buku kecil yang ia bawa dari kampung catatan, harian tentang kehidupannya di Arab. Namun, pelan-pelan, ia mulai merasakan tekanan yang tak terlihat. Enwi, Fatimah sering memerintah dengan nada sinis, memperlakukannya bukan sebagai manusia, tapi lebih sebagai bayangan yang hanya berguna saat dibutuhkan. Anak-anak di rumah itu pun kadang melempar kata kasar, meskipun Rina tak pernah melawan. Meski begitu, Rina tetap bertahan. Ia selalu bilang pada dirinya sendiri, "Ini belum seberapa dibandingkan waktu dulu ngarit rumput sama ibu." Suatu malam, segalanya mulai berubah. Sultan Faisal majikannya, yang belum pernah berbicara langsung kepadanya, memanggil Rina masuk ke ruang tamu utama. Pria itu duduk di kursi besar, berjubah putih bersih, dengan tatapan tajam namun sulit ditebak. Rina gugup bukan main. "Kamu namanya Rina, ya?" tanya Sultan dalam bahasa Arab yang lambat. Rina yang sudah belajar sedikit-sedikit mengangguk pelan. "Kamu berbeda dari pembantu lain," katanya sambil menatap Rina. Sopan, tenang, tidak banyak bicara.
Rina hanya tersenyum canggung. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tapi hati. Ia bertanya-tanya, kenapa seorang sultan memperhatikanku? Beberapa hari kemudian, perlakuan sultan mulai berubah. Ia mulai menyapa Rina, kadang memberinya buah atau makanan sisa dari meja utama. Bahkan, Rina pernah dipanggil ke ruang kerja hanya untuk menemaninya minum teh. Semua itu membuat jantung Rina berdebar. Tapi bukan karena senang melainkan rusak, takut yang belum bisa ia jelaskan. Pada suatu pagi, hal yang tak pernah ia duga pun terjadi. Kamu belum menikah lagi sejak ditinggal suami kan? Tanya Sultan tanpa basa-basi, sambil menyeruput kopinya. Rina terdiam. Pertanyaan itu terasa terlalu dalam dan tiba-tiba ia menjawab pelan, belum tuan. Lalu Sultan menatapnya dengan serius. Kalau begitu, maukah kamu menjadi istriku? Waktu seperti berhenti. Rina membeku, otaknya kosong. Ia tak tahu ini mimpi atau awal dari mimpi buruk. Rina masih terpaku. Jantungnya berdetak tak karuan. Pertanyaan dari Sultan Faisal barusan seperti guntur yang menyambar di siang bolong. Maukah kamu menjadi istriku? Kalimat itu terus terngiang dalam kepalanya. Berulang-ulang seperti gema di lorong kosong. Tapi ini bukan mimpi. Ini nyata. Ia berdiri di hadapan seorang pria paruh baya, berjubah mewah, yang biasa hanya terlihat di kejauhan, seperti tokoh dongeng tuh. Tuan, saya hanya pembantu, jawab Rina pelan, nyaris tak terdengar. Suaranya bergetar, tangannya gemetar. Sultan Faisal meletakkan cangkir kopinya dengan tenang. Ia menatap Rina dalam-dalam. Kali ini tidak dengan wibawa seorang raja, tapi seperti pria yang sedang menakar harga seorang perempuan. Kamu bukan sembarang pembantu. Kamu punya kesopanan, punya wajah yang bersih dan hati yang jinak. Aku bisa lihat itu. Rina hanya menunduk. Ia tahu, ini bukan ajakan biasa. Ini bukan cinta. Ini penawaran kekuasaan. Hari itu berubah jadi hari paling panjang dalam hidup Rina. Sejak pagi hingga malam, ia seperti mayat hidup, mengerjakan tugas rumah tangga dengan tangan yang kaku dan pikiran kosong. Tapi, kabar tentang lamaran Sultan ternyata menyebar lebih cepat dari angin padang pasir. Saat sore, Enwi, Fatimah memanggil Rina ke ruang tengah. Kali ini bukan dengan tatapan dingin biasa, tapi dengan mata penuh amarah yang disembunyikan di balik senyum sinis. Dengar ya, katanya, suaranya pelan tapi mengancam. Kalau kamu pikir pernikahan itu akan menyelamatkanmu dari tugasmu sebagai pembantu, kamu salah besar. Jangan harap kamu akan jadi ratu di rumah ini. Rina hanya diam. Ia tahu apapun yang ia ucapkan bisa menjadi bumerang. Ayah Bakentak yakin ia ingin menikah dengan Sultan. Tapi apakah ia punya pilihan? Malam itu, Khalid sang sopir membawanya menemui seorang wanita tua berjubah hitam comblang keluarga kerajaan. Wanita itu membawa beberapa dokumen dan memperjelas maksud lamaran Sultan. Kamu tidak dipaksa, tapi bila kamu tolak, kamu akan langsung dipulangkan ke Indonesia tanpa uang, tanpa tiket, dan kamu tahu betapa sulitnya mencari kerja saat ini. Ucap wanita itu datar. Rina terdiam lama. Di benaknya hanya ada bayangan Dani, anaknya yang butuh biaya sekolah, butuh makan, butuh masa depan. Akhirnya, dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia menjawab, "Saya terima." Pernikahan itu berlangsung sederhana, tidak ada pesta megah. Seperti di film-film, hanya ijab kabul yang dibacakan oleh seorang syekh dengan saksi dari pihak Sultan. Rina mengenakan gamis putih polos dan kerudung yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Tidak ada keluarga, tidak ada sahabat, hanya diam dan doa yang menggantung di udara. Setelah ijab kabul selesai, Sultan menatapnya singkat, lalu pergi. Tidak ada pelukan, tidak ada senyum bahagia. Semuanya terasa dingin, formal, dan penuh tekanan. Rina dipindahkan ke kamar yang berbeda. Kamar yang lebih mewah dengan tirai sutra dan tempat tidur berukir emas. Tapi Rina tak merasa sedang naik derajat. Ia merasa sedang terjebak dalam sangkar yang lebih mahal. Malam pertama mereka tidak romantis. Tidak ada pelukan lembut, tidak ada percakapan hangat. Hanya tatapan dingin Sultan yang menilai tubuhnya seperti menilai barang baru. Rina menggigil. Ia ingin menjerit, tapi lidahnya keluh. Ia pasrah, seperti tubuh tanpa jiwa. Setelah semuanya selesai, Sultan hanya berkata, "Mulai besok, kamu tak perlu bersih-bersih lagi. Tapi kamu tetap tinggal di sini sebagai istriku." Dan malam itu, saat Sultan meninggalkannya sendiri di kamar besar itu, Rina menangis tanpa suara.
Ia menggenggam selimut erat-erat, mencoba menahan tangis yang menyesakkan dada. Air matanya mengalir dayem-dayem, meresap ke bantal mahal yang dingin dan asing. Beberapa hari kemudian, kehidupan Rina berubah total. Ia tak lagi bekerja membersihkan rumah, tapi juga tak punya kuasa apa-apa. Istri-istri lain memandangnya dengan jijik. Para pelayan kini memperlakukannya dengan campuran hormat palsu dan gosip tajam. Rina merasa seperti patung. Ada, tapi tak dianggap. Hidup, tapi tak bebas. Ia hanya menulis di buku hariannya setiap malam. Satu-satunya teman yang bisa ia ajak bicara tanpa takut dihakimi. Apa ini takdirku? Apakah ini yang disebut wanita beruntung? Ia bertanya-tanya, tapi tak pernah mendapatkan jawaban. Yang pasti, malam-malam berikutnya akan menjadi lebih panjang, lebih gelap, dan lebih menyakitkan daripada yang pernah ia bayangkan. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa seperti berjalan di atas duri bagi Rina. Secara hukum, ia memang telah menjadi istri Sultan Faisal. Namun secara batin ia merasa seperti tetap menjadi pembantu. Hanya saja, kali ini ia tak bisa lagi sekadar menyapu atau mengepel untuk menebus keberadaannya. Ia harus membayar dengan perasaan dan tubuhnya. Setiap hari, istana megah yang dulunya terasa seperti tempat impian, kini berubah menjadi labirin sunyi yang penuh bisikan. Tiap langkah Rina diiringi tatapan menusuk dari para pelayan dan para istri lainnya. Ia bukan hanya pendatang, tapi juga dianggap perusak harmoni rumah tangga Sultan. Istri pertama, Enwi Fatimah, kini memperlakukannya seolah ia tidak ada. Tidak menyapa, tidak menatap, tapi selalu mengatur agar pekerjaan rumah tidak menyentuh Rina sama sekali. Ada batas tak terlihat yang dipasang, dan semua penghuni rumah mematuhinya. Istri kedua, begitulah status Rina. Tapi tak ada mahkota, tak ada penghormatan, hanya sebuah gelar yang terdengar lebih mirip kutukan daripada anugerah. Suatu pagi, Rina duduk sendiri di taman belakang istana. Angin gurun berembus lembut, membawa aroma mawar dari pot-pot besar yang ditanam di sepanjang pagar. Tapi harumnya tidak bisa mengusir rasa hampa di dadanya. Ia membuka buku hariannya dan mulai menulis. Hari ini aku sadar, aku bukan istri. Aku hanya simbol yang dipajang. Tidak ada cinta, tidak ada perhatian. Aku tidur di kasur empuk, tapi setiap malam terasa dingin. Aku berpakaian indah, tapi tubuhku gemetar. Aku diberi makan enak, tapi hatiku lapar akan kehangatan yang manusiawi. Ia berhenti sejenak, memandangi tulisan tangannya sendiri. Tangannya gemetar. Di balik jemari itu, ada luka yang tak terlihat. Sore itu, Rina mendapat undangan makan malam. Dari Sultan, katanya, akan diadakan makan bersama keluarga besar. Rina diminta tampil sebagai istri yang sopan dan anggun. Dengan jantung berdegup kencang, Rina mengenakan gamis warna emas lembut. Make-upnya sederhana tapi elegan, sesuai instruksi seorang pelayan perempuan yang bertugas mendandani. Saat ayah mesip ke ruang makan utama, semua kepala menoleh, suasana berubah dingin seketika. Enwi Fatimah hanya menyuap makanannya pelan, sambil memalingkan wajah. Dua wanita lain istri ketiga dan keempat berbisik, sambil menahan senyum sinis. Rina duduk di sisi paling ujung, berjarak dari Sultan dan para istri lainnya. Tidak ada percakapan, hanya bunyi sendok dan garpu yang sesekali terdengar, seperti irama sunyi dari drama yang menyakitkan. Rina hanya menunduk, nafsu makannya hilang. Ia menyentuh makanan sedikit, lalu menyeka mulut dan izin pergi lebih dulu. Saat berjalan melewati Enwi Fatimah, ia mendengar bisikan, "Selamat datang di neraka Rina." Beberapa minggu berlalu, dan malam-malam Rina tetap menjadi neraka sunyi. Sultan tidak banyak bicara padanya, kecuali jika ia memanggilnya ke kamar utama. Tak pernah ada percakapan hangat, hanya perintah dan hasrat yang harus dipenuhi. Setiap selesai, Sultan hanya memalingkan badan dan tidur tanpa berkata apapun. Dan Rina pun kembali ke kamarnya dengan tubuh yang sakit dan hati yang lebih sakit lagi. Rina tidak bisa menangis keras-keras. Ia hanya bisa menekan wajahnya ke bantal, menanggus dayem-dayem, seperti anak kecil yang kehilangan arah. Seringkali ia bertanya dalam hati, apakah ini balasan karena aku terlalu berharap hidup lebih baik? Suatu malam, ia memberanikan diri menulis surat untuk ibunya di kampung. Bukan surat keluhan. Ia tahu, ibunya tak akan tahan mendengar penderitaan anaknya. Jadi ia hanya menulis, "Bu, doakan Rina kuat. Rina sehat. Denny gimana kabarnya? Rina kongit." Kalimat sederhana yang menyembunyikan ribuan luka di baliknya. Pada pagi yang lain, Rina sedang duduk di dapur, sendirian,
saat seorang pelayan perempuan datang menghampiri. Namanya Zahra, pelayan yang dulunya juga pernah dijodohkan dengan sepupu sultan, namun menolak dan akhirnya kembali jadi pembantu biasa. Zahra menatap Rina dalam-dalam dan berkata lirih, "Kalau kamu mau bertahan, kamu harus membunuh hatimu. Jangan berharap cinta. Di rumah ini, pernikahan bukan tentang cinta, tapi kuasa, dan kamu sekarang adalah bagian dari sistem itu." Rina hanya diam. Kalimat Zahra begitu dingin, tapi jujur, dan untuk pertama kalinya, Rina mulai merasa dirinya menghilang. Lagi Rina si janda pekerja keras dari Blitar. Ia bukan lagi ibu dari Denny yang penuh harapan. Ia kini hanya bayangan di istana, mengenakan gamis emas, tapi hatinya telanjang. Langit Riyadh malam itu tampak kosong, tanpa bintang, seperti perasaan Rina yang semakin hari semakin kehilangan cahaya. Di balik dinding tebal kamar berlapis sutra, tubuhnya terbaring kaku di ranjang mewah, berukir emas. Ia masih bisa mendengar deru napas Sultan yang kini telah tertidur lelap di sisi lain ranjang. Tubuhnya terasa nyeri, bukan hanya karena perlakuan kasar yang harus ia terima malam itu, tapi juga karena hatinya sudah terlalu sering diabaikan. Sakitnya bukan hanya di kulit, tapi jauh lebih dalam, seperti ditusuk perlahan oleh luka yang tak terlihat. Rina menatap langit-langit kamar. Tangannya meraba lehernya sendiri, mencoba mengatur napas. Malam seperti ini bukan yang pertama, tapi malam ini terasa lebih buruk karena untuk pertama kalinya ia mulai membenci dirinya sendiri. Kenapa aku diam saja? Kenapa aku nggak kabur? Kenapa aku masih bertahan di sini? Pikirnya. Air mata menetes lagi, tapi ia tak lagi terisak. Tangisnya kini sunyi, tanpa suara, seperti air yang terus mengalir tanpa henti di tengah padang pasir. Ia tahu, menangis pun tak akan mengubah apa-apa, tapi setidaknya itu satu-satunya hal yang masih bisa ia lakukan dengan bebas. Keesokan paginya, Rina terbangun dengan tubuh pegal. Saat ia bangkit dari ranjang, ada bercak darah di spray putih. Ia menahan rasa ngilu di perut bawahnya, namun tetap memaksa diri bangun, membenahi tempat tidur agar pelayan tak curiga. Ia tahu, jika orang lain melihat, mereka akan bersikap seolah di istana ini, luka perempuan bukan urusan penting. Ia menuju kamar mandi dan mengguyur tubuhnya di bawah air hangat. Tapi rasa sakit tak hilang, malah semakin terasa. Seakan tubuhnya memprotes dayam-dayam atas semua perlakuan yang ia telan tanpa suara. Siangnya, saat ia berjalan melewati dapur kecil di belakang, langkahnya terhenti, perutnya kembali nyeri, tajam seperti disayat. Ia tersandar di dinding, menahan napas, lalu pelan-pelan terduduk. Zahra, pelayan satu-satunya yang sedikit ramah, langsung menghampiri. "Rina, kamu kenapa? Wajahmu pucat banget," tanya Zahra khawatir. Rina hanya menggeleng pelan. Ia ingin berkata, "Tolong bawa aku ke dokter." Tapi suaranya tercekat. Ia hanya menggenggam tangan Zahra erat, mencoba memberi isyarat bahwa ia butuh pertolongan. Malam itu, Zahra membawakan sebotol air hangat dan balsem. "Ini aja dulu, kamu nggak bisa ke dokter tanpa izin Sultan," bisiknya. Rina mengangguk pelan, berterima kasih tanpa suara. Ia tahu Zahra sudah mengambil risiko besar hanya dengan menunjukkan simpati. Setelah Zahra pergi, Rina kembali ke tempat tidurnya. Di meja kecil samping ranjang, ia mengambil buku hariannya dan mulai menulis. "Setiap malam aku merasakan kesakitan yang makin nyata. Tubuhku bukan lagi milikku. Aku bahkan tak bisa memutuskan kapan boleh beristirahat. Aku bukan istri. Aku pembantu. Aku hanya boneka bernyawa yang dimiliki oleh seorang sultan." Halaman demi halaman dipenuhi tulisan kecil, seolah setiap kalimat bisa menyerap sebagian beban dari dada Rina. Hingga suatu malam, semua memuncak. Sultan datang dengan langkah cepat dan wajah marah. Katanya, ada gosip dari pelayan bahwa Rina enggan melayani. Ia tak tanya penjelasan. Ia hanya marah. Dan malam itu, Rina diperlakukan lebih buruk dari biasanya. Setelah semua selesai, tubuh Rina gemetar. Ia tak bisa berdiri. Nafasnya pendek-pendek, pakaian lusuhnya koyak di beberapa bagian. Saat Sultan meninggalkannya begitu saja, ia hanya bisa berbaring di lantai dingin. Hampir 1 jam kemudian, Zahra menemukan Rina tak sadarkan diri di kamar. Zahra berteriak, memanggil pelayan lain. Tapi semua hanya mengintip, lalu pergi. Tak ada yang berani menyentuh istri Sultan. Status Rina menjadi tameng yang malah membuatnya lebih terisolasi. Zahra menggoyangkan bahu Rina. "Panik. Rina,
bangun! Astagfirullah! Bangun! Rina membuka mata perlahan. Bibirnya pecah, tubuhnya panas. Zahra menangis pelan. Aku cari cara bantu kamu. Aku janji. Hari-hari berikutnya, Rina tak keluar kamar. Ia hanya berbaring, menahan sakit, berharap waktu berlalu cepat. Zahra menyelinap tiap malam membawakan bubur atau obat-obatan herbal. Tapi itu tak cukup. Rina butuh perawatan medis. Ayah tahu itu, tapi yang ia dapat hanya rasa sakit dan kesepian. Di balik tirai kamar, ia mendengar tawa istri-istri lain. Kadang suara Sultan yang bercanda dengan anak-anaknya. Dan ia hanya diam di balik dinding, seperti hantu yang tak diinginkan. Malam terakhir di bab ini, Rina duduk bersandar di sudut kamar. Ia membuka buku hariannya, lalu menulis. Aku ingin pulang, tapi apa aku masih punya rumah? Aku ingin hidup, tapi apa aku masih hidup? Tangannya gemetar. Di balik tangis yang tak lagi bisa keluar, hatinya berbisik lirih. Tolong, siapapun, selamatkan aku. Hari itu, langit ria tak sekadar mendung tapi seakan ikut berduka. Angin gurun yang biasanya hangat kini berhembus dingin menembus kaca jendela kamar Rina. Ia masih terbaring di ranjang. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, bekas memar di lengannya. Begitu pula rasa sakit di perutnya yang terus datang dan pergi seperti gelombang. Sudah 2 hari ia tidak makan dengan layak. Nafsu makannya lenyap, digantikan dengan perasaan hampa yang semakin menggerogoti jiwanya di luar kamar. Kehidupan di istana tetap berjalan seperti biasa. Suara anak-anak tertawa, pelayan lalu lalang, dan Nui, Fatimah yang sesekali memberi perintah lantang. Tapi di kamar itu, waktu seakan berhenti. Hanya ada Rina, tubuhnya, dan suara dalam kepalanya yang makin lama makin bising. Kalau aku mati di sini, siapa yang akan peduli? Kalau aku hilang, apakah Denny akan tahu? Pertanyaan itu berputar-putar dalam pikirannya, mengiris perlahan-lahan seperti belati yang tak kasat mata. Malam itu, Rina menggenggam ponsel kecil warisan dari pembantu lama yang dayam-dayam diberikan Zahra. Sinyalnya lemah, tapi cukup untuk mengirim satu pesan suara lewat aplikasi pesan yang mereka gunakan diam-diam. Dengan suara gemetar, ia merekam pesan. Bu, Denny, maafin Rina ya. Rina di sini gak sekuat yang ibu kira. Rina kangen Dani. Kalau nanti Rina pulang dan gak bisa peluk Denny lagi, tolong peluk dia buat Rina ya. Ia tak kuat melanjutkan. Air mata membanjiri pipinya. Ia tekan tombol kirim, lalu memeluk ponsel itu seperti anak kecil memeluk boneka. Terakhir yang dimiliki, pagi harinya, Zahra masuk diam-diam membawa sepotong roti dan teh manis. Rina, kamu harus makan, kamu harus kuat, ucapnya lirih sambil duduk di tepi ranjang. Rina memaksakan senyum, tapi Zahra tahu, itu bukan senyum, itu hanya bentuk lain dari keputusasaan. Zahra menggenggam tangan Rina. Aku sudah cari info, Ada shelter milik Konsulat Indonesia. Kalau kamu bisa keluar dari sini sebentar saja, aku bisa bantu kamu ke sana. Rina menatap Zahra dengan mata penuh harap, tapi juga ketakutan. Kalau ketahuan, kamu bisa diusir, bisa dipenjara. Zahra mengangguk. Aku tahu, tapi kamu bukan binatang, Rin. Kamu manusia, kamu pantas diselamatkan. Hari itu, Zahra mulai menyusun rencana. Ia menyalin semua isi buku harian Rina ke dalam salinan digital lewat ponsel. Ia juga merekam video pendek kondisi Rina saat pingsan, lengkap dengan tanggal dan waktu. Rina hanya bisa pasrah, antara takut dan berharap. Namun semuanya berjalan, pelan, seperti waktu yang enggan bergerak. Malam harinya, Sultan kembali datang. Kali ini tidak banyak bicara. Ia hanya duduk di sofa dan menyuruh Rina duduk di pangkuannya. Rina menggigil, tubuhnya menolak, tapi ia tak berani berkata tidak. Ketika tangan Sultan menyentuh luka memarnya, Rina meringis. Sultan menatapnya dingin. Kamu makin lemah ya, jangan bikin aku nyesel milih kamu. Ucapan itu seperti cambuk yang memukul bukan di tubuh, tapi di harga diri. Setelah Sultan pergi, Rina tak langsung menangis. Ia duduk di pojok kamar, memeluk lutut, menggigil seperti anak yang tersesat. Ia ingin berteriak, ingin mengamuk, tapi tak ada suara keluar. Tenggorokannya terkunci. Tangisnya kali ini benar-benar tak terdengar. Tengah malam, Rina mengambil buku hariannya lagi. Tangannya gemetar, tapi ia tetap menulis. Aku bukan siapa-siapa. Aku bukan istri, bukan pembantu, bukan manusia. Aku tubuh yang dibeli, yang dipakai, yang disakiti. Tapi aku janji, aku gak akan mati di sini. Aku harus keluar. Buat Denny,
buat diriku sendiri. Kertasnya basah oleh air mata. Tapi, untuk pertama kalinya, ada sedikit bara kecil dalam tulisannya. Esoknya, Zahra datang membawa berita yang menggetarkan. Besok sore, aku akan bawa kamu keluar. Aku sudah atur dengan satu petugas di depan gerbang. Kita pura-pura ke toko, beli bahan makanan. Dari sana, langsung ke shelter. Rina mengangguk. Detak jantungnya seperti genderang perang. Ia takut. Tapi kali ini, rasa takut itu berdampingan dengan sesuatu yang lebih besar harapan. Dan malam itu, sebelum tidur, Rina berdiri di depan cermin. Tubuhnya masih tampak lemah, tapi matanya ada sinar baru di sana. Mata yang dulu hanya melihat kesakitan, kini mulai menatap kemungkinan untuk hidup lagi. Jam di dinding menunjukkan jam 14:07 waktu Riyadh. Rina duduk di pojok kamar, mengenakan gamis hitam sederhana dan jilbab polos. Hari itu terasa berbeda. Udara seolah membawa firasat. Bukan, tapi degup jantung yang mengisyaratkan bahwa ini bisa jadi hari terakhir ia berada di rumah megah itu, baik untuk bebas atau untuk hilang selamanya. Zahra masuk dengan cepat, mengenakan abaya dan cadar penuh. Di tangannya ada keranjang belanjaan kosong. Sekarang, petugas keamanan di gerbang belakang sudah aku ajak bicara. Kita punya waktu sekitar 15 menit. Setelah itu, kita hilang di keramaian pasar. Dari sana, aku sudah atur taksi ke shelter. Rina mengangguk. Kalau kamu ketahuan, Zahra menahan bahu Rina. Dengar, lebih baik aku dikeluarkan dari rumah ini daripada melihat kamu mati perlahan setiap malam. Dengan langkah tergesa, mereka berjalan menyusuri lorong belakang istana. Tak ada kamera di jalur itu, salah satu celah yang selama ini Zahra perhatikan. Di depan pintu gerbang kecil, seorang petugas berdiri sambil pura-pura merokok. Ia melirik sebentar, lalu membuka pagar besi. Cepat, jangan tengok ke belakang, katanya dalam bahasa Arab singkat. Begitu mereka melangkah keluar, udara bebas menyambut wajah Rina. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia menghirup napas tanpa bau parfum mahal dan ruangan tertutup. Langkah kaki mereka mempercepat. Mobil putih tua yang dikendarai sopir lokal sudah menunggu. Rina masuk lebih dulu, diikuti Zahra tanpa banyak bicara. Mobil melaju membelah jalan raya Riyadh. Rina menempelkan dahinya ke kaca jendela. Matanya panas, tak percaya ia benar-benar keluar dari istana itu. Hatinya berdebar antara lega dan takut. Ia belum sepenuhnya aman, tapi hari ini ia hidup. Setibanya di shelter yang dikelola oleh KBRI dan Organisasi Perlindungan Perempuan Migran, Rina disambut petugas perempuan bernama Bu Lina Perempuan Indonesia Separuh Baya dengan senyum keibuan yang membuat Rina langsung menangis. "Sini sayang, kamu aman sekarang, kamu nggak sendiri," kata Bu Lina sambil memeluk Rina erat. Rina tak bisa berkata-kata, seluruh tubuhnya lunglai, seperti beban ratusan kilo mendadak lepas dari pundaknya. Ia menangis di pelukan Bu Lina, seperti anak kecil yang baru ditemukan setelah lama tersesat. Zahra berdiri tak jauh, menatap Rina dengan mata berkaca. "Kamu harus kuat dari sini, Rina. Perjuanganmu baru dimulai." Rina mengangguk pelan. Ia tahu, luka-luka itu belum sembuh. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa punya kuasa atas tubuhnya sendiri. Hari-hari di shelter tak mudah. Rina menjalani pemeriksaan medis, wawancara hukum, dan pengumpulan bukti. Buku hariannya, rekaman suara, foto memar di tubuh semua. Jadi bagian dari laporan yang diajukan ke pengacara yang bekerja sama dengan organisasi. Beberapa hari kemudian, nama Sultan Faisal muncul dalam siaran berita lokal. Isu dugaan kekerasan terhadap istri migran Indonesia mulai mencuat. Meskipun pihak kerajaan mencoba menutupinya, tapi tekanan media dan organisasi HAM membuat kasus ini tidak bisa dibungkam sepenuhnya. Rina sendiri tidak muncul di publik Ea Delindanje, tapi berita tentangnya mulai menyebar diam-diam antar sesama TKW. Cerita tentang seorang istri sultan yang kabur dari neraka emas. Suatu malam di shelter, Rina duduk sendirian di halaman belakang. Ia memandangi bintang-bintang Riyadh yang dulu tak pernah ia lihat dari balik tirai sutra kamar istana. Tangannya memegang ponsel kecil. Ia menekan tombol rekam suara dan berkata, "Denny, ibu berhasil keluar, nak. Ibu masih hidup. Ibu masih bernapas dan suatu hari, ibu pasti peluk kamu lagi. Tunggu ibu ya." Ia mengirim pesan itu pada ibunya. Tak lama kemudian, pesan balasan datang. "Rina, kami bangga padamu. Pulanglah saat kamu siap. Di sini, rumahmu selalu ada." Rina menangis pelan. Tapi kali ini, bukan karena sakit, tapi karena luka itu mulai dibersihkan perlahan. Tapi pasti, 1 bulan setelah pelariannya,
Rina secara resmi mengajukan pemulangan ke Indonesia. Kasusnya masih berjalan, tapi ia memilih pulang lebih dulu untuk pemulihan. Sebelum pergi, ia memeluk Zahra untuk terakhir kalinya. "Kalau kamu nggak datang ke kamarku hari itu, mungkin aku udah mati dalam diam," ucap Rina sambil menahan tangis. Zahra tersenyum. "Dan sekarang kamu hidup sepenuhnya." Tidak. Pesawat menuju Indonesia. Rina duduk di dekat jendela. Ia memandang keluar awan putih bergulung. Langit membentang luas. Di pangkuannya ada tas kecil. Di dalamnya tersimpan buku harian yang sudah hampir penuh. Di halaman terakhir, ia menulis, "Aku bukan korban. Aku bukan istri sultan. Aku adalah Rina, seorang ibu, seorang manusia yang pernah tenggelam, tapi berhasil berenang ke permukaan. Dan aku akan hidup dengan luka, tapi juga dengan harapan." Pesawat menyentuh landasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan hentakan ringan. Rina menggenggam kursi dengan erat. Jantungnya berdebar. Ini bukan hanya pulang ke tanah air, tapi pulang sebagai perempuan yang telah melalui badai. Tubuh ada di Indonesia, tapi jiwanya masih membawa serpihan luka dari tanah gurun yang pernah menelannya hidup-hidup. Setelah mengurus imigrasi dan bagasi kecilnya, Rina keluar dari pintu kedatangan. Di sana, ibunya dan Dani sudah menunggu. Dani tampak lebih tinggi dari terakhir kali ia lihat, matanya masih sama, tapi ada ketegasan baru di sana. "Bu," suara Dani pelan, tapi cukup untuk membuat air mata Rina pecah begitu saja. Ia berlari, memeluk putranya, menggenggam tubuh kecil itu sekuat tenaga, seakan tak mau melepaskannya lagi. Ibu Rina berdiri di samping mereka, ikut menangis pelan, sambil memeluk punggung anaknya. "Maafkan ibu, nak. Ibu pulang. Ibu janji, nggak pergi lagi," bisik Rina sambil mengusap kepala Dani. Dani hanya mengangguk, bibirnya gemetar. "I attack." Perlu banyak kata. Pelukan itu sudah cukup memberitahunya bahwa ibunya telah kembali. Beberapa hari kemudian, Rina tinggal di rumah kecil orang tuanya di Blitar. Walau sempit dan sederhana, rumah itu kini terasa seperti surga. Udara segar, suara ayam berkokok di pagi hari, dan ketukan pintu dari tetangga yang membawa lauk pauk sebagai bentuk simpati, tapi tidak semua menyambutnya. Hangat, gosip cepat menyebar di desa. Beberapa orang bisik-bisik, menyebutnya istri Arab yang gagal. Ada pula yang dengan sinis berkata, "Jangan dekat-dekat, nanti dikira mau ngerebut suami orang kaya." Rina mendengarnya. Ia tahu stigma perempuan pulang dari luar negeri tidak pernah adil. Tapi kali ini, ia tidak diam di hadapan para ibu-ibu yang biasa bergosip di pos ronda. Ia berdiri suatu sore. "Saya pulang bukan bawa emas, tapi saya Messi. Hidup, saya bukan korban, saya penyintas. Dan kalau kalian ingin tahu apa yang terjadi, tanyalah. Saya tidak malu, tapi saya juga tidak akan pura-pura bahagia." Mereka diam, beberapa menunduk, sebagian hanya tersenyum kaku. Tapi sejak hari itu, bisik-bisik itu perlahan memudar. Rina mulai mencari penghasilan. Ia menjual keripik singkong secara online. Bermodal uang tabungan terakhir dan bantuan ibu, ia membuat akun media sosial dan mulai bercerita bukan tentang masa lalu yang kelam, tapi tentang harapan baru. Ia juga mulai aktif di komunitas penyintas TKW, bekerja sama dengan NGO yang membantunya dulu. Ia menjadi narasumber di beberapa seminar daring. "Saya tidak ingin balas dendam. Saya ingin cerita saya bisa jadi tameng buat perempuan lain agar tak terjebak seperti saya," ucapnya suatu kali dalam sebuah wawancara. Malam-malam Rina kini berbeda. Tak ada jeritan sunyi dari balik tirai emas. Tak ada tangan asing yang menyentuh tubuhnya tanpa cinta. Yang ada hanyalah Dani, tidur memeluk ibunya sambil menggenggam tangannya erat, seolah takut ibunya akan pergi lagi. Kadang Rina terbangun, masih dibiong-biangge mimpi buruk tentang istana dan malam yang penuh luka. Tapi kini, di sampingnya ada cahaya kecil bernama Dani yang selalu membuatnya bertahan. Suatu malam, Doni bertanya, "Ibu kenapa dulu nggak pulang lama?" Rina memeluk putranya dan menjawab pelan, "Karena ibu tersesat, nak. Tapi sekarang ibu sudah ketemu jalan pulang." Beberapa bulan kemudian, Rina mendapat surat dari pengacara di Riyadh. Dalam surat itu tertulis bahwa kasus kekerasan terhadap dirinya ditutup karena tidak cukup bukti untuk penahanan Sultan. Tapi nama Rina dicatat dalam Arsip Perlindungan Perempuan Internasional. Ia juga tak perlu kembali ke Arab. Awalnya, kabar itu membuat Rina kecewa. Tapi semakin ia renungi, ia menyadari keadilan bukan selalu tentang menghukum pelaku. Terkadang,
Keadilan adalah saat korban bisa hidup kembali, dan ia kini hidup. Benar-benar hidup. Di halaman belakang rumah, Rina menanam pohon mawar. Denny membantunya menggali tanah kecil. "Kenapa mawar, Bu?" tanya Denny polos. Rina tersenyum. "Karena mawar cantik, tapi penuh duri. Seperti ibu, pernah dilukai, tapi masih bisa mekar." Denny mengangguk tanpa benar-benar mengerti. Tapi ia tersenyum lebar melihat ibunya tertawa. Di bawah matahari sore, Rina berdiri di samping pohon mawar kecil itu. Ia menatap langit yang dulu hanya bisa ia impikan dari balik jendela istana. Kali ini, langit itu luas dan bebas, dan dalam hatinya, untuk pertama kalinya setelah lama, ia berkata, "Aku bebas, dan aku akan memilih hidupku sendiri." 1 tahun telah berlalu, sejak Rina meninggalkan gurun pasir yang pernah menjadi penjaranya. Di halaman rumah yang dulu gersang, kini tumbuh subur taniman-taniman kecil. Tomat, cabai, daun bawang, dan satu yang paling mencolok mawar, merah muda, yang mekar perlahan di dekat pagar bambu. Mawar itu bukan sekadar bunga, ia adalah lambang perjalanan. Rina menanamnya sebagai pengingat bahwa luka terdalam sekalipun bisa melahirkan keindahan, asalkan diberi waktu, perawatan, dan keberanian untuk bertahan. Hari itu, Rina menerima undangan dari sebuah universitas lokal untuk menjadi pembicara tamu dalam seminar bertema perempuan dan kemandirian. Awalnya ia ragu. Ia bukan orang berpendidikan tinggi, bukan tokoh besar. Ia hanya seorang ibu tunggal yang pernah hampir kehilangan hidupnya. Tapi suara dari dalam dirinya berkata, "Kamu sudah melalui neraka. Sekarang saatnya kamu bercerita tentang jalan keluar." Dengan gamis sederhana dan jilbab abu-abu, Rina berdiri di depan ruangan yang penuh mahasiswa, dosen, dan aktivis. Tangannya sempat gemetar, tapi begitu ia mulai bicara, kata-katanya mengalir. "Saya pernah dikurung di istana, tapi tak pernah merasa sepenuh ini sebagai manusia sampai saya kembali ke tanah sendiri. Perempuan bukan barang, tubuh perempuan bukan hadiah, dan luka bukan alasan untuk menyerah. Saya adalah bukti bahwa dari luka yang dalam, kita bisa tumbuh dan mekar." Tepuk tangan membahana. Beberapa hadirin meneteskan air mata. Di sudut ruangan, Denny duduk diam, matanya berkokek-kokak, tapi senyumnya bangga. Di rumah, usaha Rina kini mulai berkembang. Ia menamai bisnis keripiknya Mawar Gurun, bukan untuk mengenang trauma, tapi untuk merayakan kekuatan. Ia membuka lowongan kerja bagi ibu-ibu tunggal dan perempuan yang pernah jadi TKW, memberi mereka pelatihan dasar, dan yang paling penting memberikan mereka tempat aman untuk bercerita. Di sini, nggak ada yang menghakimi. Di sini kita sama-sama berjuang, kata Rina suatu kali pada seorang perempuan muda yang datang dengan mata sembab. Ia menjadi pelindung yang dulu ia butuhkan. Bukan karena ia lebih baik, tapi karena ia tahu rasa sakitnya dan ia memilih tidak membiarkannya menular ke orang lain. Suatu sore, saat duduk di teras rumah, Rina membuka kembali buku hariannya. Kini halaman terakhir sudah penuh. Di akhir tulisan, ia menyisipkan pesan untuk dirinya sendiri. "Rina, kamu pernah hancur. Kamu pernah diperlakukan seolah tak punya nilai. Tapi lihat sekarang, kamu berdiri, kamu hidup, dan kamu bahagia bukan? Karena tidak pernah terluka, tapi karena kamu memeluk lukamu dan menyiramnya sampai tumbuh menjadi taman." Ia menutup buku itu dengan senyum kecil. Denny duduk di sampingnya, bersandar ke bahunya sambil membaca buku sekolah. "Ibu," kata Doni tiba-tiba, "kalau nanti aku besar, aku juga mau bantu orang lain kayak ibu." Rina memeluk putranya, mencium kepalanya. "Kamu udah bantu ibu lebih dari siapapun, nak." Langit sore menguning pelan. Angin berhembus lembut, menerpa kelopak mawar di sudut halaman. Bunga itu bergoyang, kuat meski rapuh, seperti jiwa yang pernah terhempas tapi tak pernah menyerah. Dan di sanalah Rina berdiri, bukan lagi sebagai korban, bukan juga sebagai bayang-bayang masa lalu, tapi sebagai mawar yang telah mekar penuh, membawa harapan untuk banyak perempuan yang masih terjebak di dalam diam. Tamat.